Ohayo gozaimasu, konnichiwa, Stardust Riboe, yokoso. Oke. Kembali kita akan membahas Resident Evil Village, terutama kita akan flashback mundur lagi ke masa-masa dimana gue masih menonton trailer dan juga menonton spekulasi tentang Resident Evil Village akan seperti apa. Dan kebanyakan para spekulator itu mengatakan, bahkan para gamer juga mengatakan bahwa ini akan menjadi akhir perjalanan dari seorang Chris Redfield, yaitu tokoh ikonik yang sudah ada selama franchise Resident Evil game ini berjalan dari tahun 1900-an sampai sekarang 2021. Nah, untuk karakter Chris ini memang sangat membekas di hati para fans, terutama para gamer Resident Evil ya. Dengan munculnya trailer dan juga banyak banget clue-clue yang mengatakan bahwa Chris ini akan mati, dan juga bahkan poster resminya pun keluarnya dengan tampilan Chris yang setengah wajah manusia, setengah wajah werewolf kan. Itu sudah menjadi ibaratnya kayak gimana ya, hidden hint lah, yang memang sangat terbuka untuk kematian Chris ini. Tapi sayangnya dengan hadirnya full game, kita malah menerima kematian dari salah satu tokoh yang baru muncul di Resident Evil Biohazard, yaitu Ethan Winters. Nah, mudah-mudahan dengan ketujuh alasan Chris tidak mati ini sudah memenuhi ekspektasi kalian lah untuk menerima Resident Evil Village dan juga memahami kenapa Chris ini masih belum boleh mati. So, kita lanjut aja ke pembahasannya. Inilah 7 alasan Chris belum boleh mati di Resident Evil Village. Yang pertama dari penggambaran karakter dulu, yaitu sifat Chris yang sudah membuat banyak fans jatuh cinta, terutama fans perempuan ya. Nah, di sini gue bahas itu karakter Chris ini yang memang break the rule. Karena gini loh, banyak banget maklumat seorang tentara yang memang diberi perintah tapi terlambat. Jadi disuruh explore dulu, ngamatin dulu, ujung-ujungnya telat dan nggak bisa nyelamatin. Dan yang disalahin siapa? Tentara itu. Nah, di sini Chris ini bersifat sebagai seperti lone hero di kesatuan tentara. Dia diperintah untuk tidak maju, tetapi dia terus maju. Dia diperintah untuk tidak melakukan sesuatu karena memang berbahaya, tapi dia melakukannya walaupun dia hanya sendiri. Nah, akhirnya memang dibantu oleh partner-partner ya kan. Nah, ini yang menjadi acuan kenapa Chris ini banyak disukai. Karena memang karakternya itu loh yang tidak mau diikat gitu loh. Demi kebaikan, somehow demi kebaikan. Tapi para pemerintah dan juga para yang memerintahnya dia dari kesatuan juga malah memerintahkan dia untuk mundur dulu lah, untuk ini dulu karena memang tidak aman. Dia seperti tidak percaya lah dengan kemampuan Chris. Nah, banyak makanya kita sebagai player dipaksa Chris itu untuk menjadi lone hero. Makanya kadang suka dalam game tidak ada supply kan untuk Chris karena memang dia itu bertindak sendiri, nggak bertindak sesuai apa yang diperintahkan gitu. Nah, dari kecintaannya ini akhirnya berimbas juga nanti ke alasan kedua kenapa Chris belum boleh mati di Resident Evil Village. Seperti yang kita tahu juga Resident Evil Village ini, Chris ini ternyata sudah keluar dari BSAA ya. Klarifikasi juga ya, sekali lagi klarifikasi untuk video gue sebelumnya. Seperti Chris Redfield memang sudah keluar dari BSAA, makanya dia nggak mau ketahuan kan dalam misi tersembunyinya. Yang kedua, cerita seorang Chris Redfield yang masih panjang dan perlu dieksplor. Yap, walaupun dia sudah tua, tapi ceritanya masih banyak yang perlu dieksplor. Jadi kita bisa lihat dari game-game yang memang sudah rilis ya, dari Resident Evil 1, Resident Evil 5, Resident Evil Code Veronica, dan Resident Evil 6, dan juga 2 film CGI yang melibatkan Chris. Dan juga sekarang Resident Evil Biohazard dan juga Resident Evil Village, itu semua melibatkan Chris. Dengan hadirnya Chris ini terus-terusan, ini menggambarkan kalau memang cerita dia itu belum selesai. Walaupun dia emang sudah keluar dari kesatuan, sudah keluar dari BSAA, karena memang BSAA sekarang bekerja sama dengan Blue Umbrella, dan dia juga memang gak suka dengan Blue Umbrella. Ini menandakan kalau misalnya cerita Chris ini masih berlanjut. Tidak berhenti pada saat Albert Wesker sudah mati. Rivalnya itu hanya Albert Wesker. Albert Wesker mati, terus ceritanya mau dikelarin. Oh tidak, karena memang ceritanya masih panjang cuy. Dan dia juga punya adik, jangan lupa. Dia juga punya adik yang perlu diurus ibaratnya. Tapi tidak diurus seperti baby ya, lebih diurusnya seperti mengajari dia. Dan juga Chris ini sosok pahlawan yang memang tidak mau dianggap pahlawan. Dia itu seperti yang tadi gue bilang di alasan pertama, dia itu lone hero. Dia nggak mau dibilang pahlawan. Dan dia juga sudah mengorbankan banyak anak buahnya kan, which means itu di mata dia mengorbankan anak buahnya. Tapi kan di mata orang, di mata kita sebagai player, spekulator dan juga penonton,
Chris ini sudah baik dengan anak buahnya, bahkan sangat perhatian, bahkan sampai sebelum akhir hayat dari anak buahnya. Yang ketiga, tidak ada satupun karakter di Resident Evil sekarang ini yang bisa menandingi Chris Redfield selain Leon S. Kennedy. Ya, di sini kenapa gue menyebutnya seperti itu, nanti ada di alasannya kesekian, itu menggambarkan suatu karakter juga yang bisa menggantikan, kalau ini bisa menandingi. Jadi tingkat Chris dan Leon itu tuh seperti senior dan junior kalau kalian tahu. Tapi untuk skill, Leon ini memang naik pesat, jadi memang sudah setara lah. Dan Chris itu juga sudah berumur ya, jadi wajar kalau misalnya sekarang kemampuan Leon bisa lebih dari Chris. Tapi untuk strategi teknik taktikal masih Chris paling oke lah untuk dari Resident Evil ini. Nah, karena belum ada tandingannya juga, maka dari itu Chris tidak boleh mati dulu, karena nanti kita hanya disajikan dengan poni lempar alias Leon S. Kennedy, dan bahkan nanti bisa menjadi repetitif karakternya, bosen. Seperti Albert Wesker aja, Albert Wesker dimatikan, kita kan bingung kan mau kemana kan. Nah, akhirnya dipaksa lah dibuat anaknya itu Jack Muller lah, terus dibuat sama Alex Wesker dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu kesalahannya gitu. Albert Wesker yang sudah ikonik malah dimatikan secara cepat dan juga dengan treatment yang sedikit kurang menurut gue ya. So, itu untuk alasan ketiga. Yang keempat, belum banyak karakter dari Resident Evil yang bisa menggantikan posisi Chris Redfield. Nah, di sini gue mau trivia aja ke kalian, kalau misalnya dengan poin ketiga tadi agak berbeda ya. Jadi jangan bilang, lah itu kan ada Leon yang bisa menggantikan Chris. Oh bukan, maksud gue gini. Jadi menggantikan Chris ini, kalau misalnya Chris mati, siapa yang akan menjadi Chris selanjutnya gitu loh, dengan sifat yang seperti itu, atau mungkin dengan temperamental yang lain, atau mungkin dengan sifat yang lain tapi mirip seperti Chris. Kan kita belum ada. Oke, kita hanya disajikan dengan Leon dan Chris. Leon itu sebagai satu karakter sendiri, jadi kayak ikonik sendiri lah. Chris itu juga ikonik sendiri, jadi kita memang punya dua yang spesial, Chris Redfield dan Leon S. Kennedy. Nah, untuk Chris kalau misalnya dimatikan, belum ada karakter yang bisa menandinginya. Siapa yang mau ditandingin? Siapa? Jack Muller. Jack Muller nggak bisa, Pak. Jack Muller itu bukan kesatuan tentara, dia nggak ada iming-iming tentara, jadi agak susah untuk menggantikan Chris ya. Dan juga dia temperamennya tinggi, kayak egoisnya juga masih tinggi, dan satu dia anak dari villain, dan banyak kan nanti banyak yang nggak suka sama dia. Kalau Chris memang dari awalnya itu sudah dicintai banget dari Resident Evil 1 bahkan. Jadi untuk karakter laki-laki kita juga masih kurang ya, untuk ikoniknya masih kurang. Untuk saat ini mungkin 3, yaitu Chris Redfield, Leon S. Kennedy, dan juga Jack Muller, karena Ethan kan sudah mati jadi nggak bisa jadi ikonik lagi. Yang kelima, karakter Claire Redfield yang belum terlalu ikonik ya, seperti tadi gue singgung juga di alasan yang pertama atau yang kedua ya. Nah, itu karakter Claire itu perlu diurus juga oleh Chris, bukan diurus sebagai baby sekali lagi, tapi diurus sebagai tingkat pengajaran dan lain-lain. Di sini kita di treatmentnya ini, Claire ini dipasangkannya dengan Leon terus ya, jadi memang agak suatu cara yang memang worth it dilakukan karena beberapa metode seperti ini juga sangat berhasil dalam mentreatment adik kita atau saudara kita menjadi lebih baik tanpa bimbingan dari kakaknya langsung atau bahkan dari saudara langsung. Jadi dengan orang lain. Kita perhatikan Claire ini pasangkannya dengan Leon terus, dan dengan Claire dengan Chris-nya kan nggak ada. Walaupun memang dibilang juga di Resident Evil 2 kalau Chris yang mengajari Claire itu dalam latihan tembak-menembak, dan dia juga sempat ketemu kan di Code Veronica nggak usah. Itu kan mereka ketemu gitu. Nah, memang karena belum terlalu ikonik dan juga dipasangkan dengan poni lempar terus, dan sekalinya dapat series, dia dapatnya di Revelation, dan sekalinya dapat lagi ini malah di film CGI. Jadi belum ada game yang tentang Claire Redfield banget, nggak kayak Jill Valentine sama Ada Wong. Walaupun Ada Wong itu sifatnya spy dan juga dia tidak menjadi karakter utama, tapi lebih ikonik karena keunikannya kan. Masa Claire mesti ngikutin gitu kan, nggak mungkin. Udah ada Ada Wong ya udah, itu udah ikoniknya dia. Claire ini masih beda lagi. Nah, di sini kan karakternya kayak repetitif banget ya, sama gitu-gitu aja. Nah, ini yang perlu ditreatment lagi. Dengan adanya Chris nanti mungkin bisa ditreatment lebih bagus lagi, bisa dikembangkan lagi. Karena dengan Leon gitu-gitu aja. Yang keenam, Umbrella masih ada. Sini trivia ya, walaupun Blue Umbrella gue lebih cenderungnya gue berpihak ke Umbrella itu sudah baik, yang Blue Umbrella, tapi kan karyawannya masih Red Umbrella dan Neo Umbrella. Bisa aja ada koneksi dengan The Connections kan. Nah, ini yang gue maksud dengan Umbrella ini masih ada.
yaitu Neo Umbrella dan juga Red Umbrella yang sebelum-sebelumnya itu masih ada, dan Chris memang harus memburunya. Dan jadi memang si Chris ini musuhnya nggak cuma si Umbrella, nggak cuma si Albert Wesker, tapi seluruh karyawannya memang mesti dimusnahkan sama Chris gitu. Karena konklusinya nanti kalau misalnya Chris memusnahkan semua dan dia mengorbankan diri, itu akan jauh lebih epic Pak, dimana Umbrella sudah tidak ada lagi dan Chris adalah satu-satunya orang yang udah ikonik, GG, parah. Udah gitu dia membereskan semuanya dengan sifat dia juga kan, break the rule. Yang ketujuh atau yang terakhir ini lebih ke kita sebagai player, penonton, spekulator, dan para penikmat game, dan juga untuk developer, yaitu kunci kesuksesan game Resident Evil ada di Chris Redfield. Ya, seperti tadi gue singgung ya, dengan munculnya trailer dan poster resmi dengan menampilkan clue bahwa ada satu orang yang meninggal atau ada karakter yang akan meninggal di Resident Evil Village, dan juga dengan munculnya poster resmi yang menampilkan setengah wajah Chris dan setengah wajah werewolf, itu sudah menjadi teknik marketing terbaik. Buktinya memang Resident Evil 8 naik banget kan, dan pas pre-order naik banget, banyak banget yang pre-order, dan juga pas gamenya full release banyak juga kan yang mainin, bukan banyak lagi Pak. Itu hari pertama launching itu langsung habis itu kayak langsung laku keras, karena memang kita kan pengen tahu lore seperti apa. Nah, akhirnya juga dibilang kalau misalnya game Resident Evil Village ini merupakan game terpanjang. Nah, itu bisa di clue tambahan kalau misalnya Chris itu bakal mati. Ternyata memang ini dibuat spesial untuk Ethan, dan Chris ini seperti secondary hero, dan juga dia digambarkan sebagai villain kan di sini kan. Di pas pertama karena kan pas trailer rilis kita juga bilang Chris ini akhirnya jadi villain atau anti-hero kan. Nah, itu juga menjadi spekulasi tuh, dia akan menjadi the next Albert Wesker. Ternyata bukan. Nah, itu membuat game Resident Evil Village menjadi sukses, dan dimana pakaiannya Chris dibuat seperti Albert Wesker dan juga dengan sifat yang seperti itu, dan dibarengin dengan dia yang sudah keluar biasa dan dia membunuh Mia di depan Ethan kan. Nah, itu sudah menjadi kunci marketing terbaik bagi developer Resident Evil dalam menjualkan gamenya. Bahkan sampai dijual merchandise mainan Chris Redfield yang bisa dibongkar pasang ya, itu dengan coat hitamnya seperti Albert Wesker. Itu GG banget sih, dan dengan postur tubuhnya itu kan. Tapi memang di ending kita sangat dipuaskan, walaupun berbeda dengan spekulasi kita sangat dipuaskan dengan penampilan Chris Redfield yang memakai baju tentara lagi dan setelan SWAT lagi sebagai seorang alpha, sebagai pemimpin terkuat lah di timnya dalam membasmi Lycan dan juga mengamankan jalan untuk Ethan Winters. Dan bahkan dia membantu assist walaupun cuma nembak sekali ya ke Miranda ya. Dan dia yang menanamkan bom kan ke si Megamycete, dan disuruh anak buahnya mundur, dia tetap maju. Pokoknya dia memang maju terus Pak sifatnya. Maju terus. Gue gak peduli ada halangan apa. Gue bakal ke Miranda. Anjay. Iya kan, Chris kan gitu kan di Resident Evil Village dibilang sama anak buahnya, ya udah ini kan kita kan meledakkan nih. Ya udah, kita mundur dulu aja. Enggak, gue bakal ke Miranda. Gue mau ke Ethan dulu. Lah, Ethan kan udah mati. Enggak, gue bakal ke Miranda pokoknya. Walaupun Ethan gak ada, ya udah gue mau ke Miranda. Gue bakal membereskan apa yang dimulai. Nah, seperti itulah sifatnya. Jadi kunci kesuksesan banget ya. Resident Evil Village naik banget cuy. Dan banyak banget yang mainin. Dulu Resident Evil 7, gue untuk melihat gameplaynya aja jujur agak susah. Bukan gak susah gimana ya, gak terlalu banyak. Jadi sekali nonton ya udah itu lagi. Sekarang mah mau nonton dari YouTuber A, B, C dari negara ini itu ada semua. Karena memang udah dirilis worldwide dan juga ceritanya menarik. Pasarnya itu memang lagi gencar-gencarnya game yang memang mencari story yang panjang, dinikmatinya secara kasual, dan juga di masa pandemik kan di rumah. Jadi kita memang enaknya untuk bermain game atau menonton gitu. Pas banget lah ini memang Resident Evil Village ini. Terutama Chris-nya sih. Sialan tuh posternya tuh ganti kayak ganti Ethan gitu. Akhirnya poster kedua Ethan kan, sialan. So itu aja pembahasan tentang kenapa Chris itu belum boleh mati di Resident Evil Village ya. Sudah ikonik banget dan juga sudah sangat membekas di hati, jadi memang susah Pak untuk dilepaskan. Bahkan ada yang sampai berspekulasi bahwa Chris ini cocoknya dijadikan seperti mutan dulu baru mati, biar ada kesan sedihnya. Tapi overall ya sudah bagus lah untuk pengembangan karakternya. Dan sekali lagi dia kehilangan partner ya, atau bisa dibilang rekan ya. Dulu kan di Resident Evil 6 juga kehilangan temannya tuh yang sudah bermutasi. Jadi semacam monster, setengah monster lah ibaratnya, setengah
mau zombie gitu kan, dan dia mesti mengendalikan pikirannya secara paksa kan. Nah di sini dia kehilangan Ethan yang juga sudah bermutasi menjadi mold. Jadi memang Chris ini nggak akan kaget melihat Ethan yang dengan bentuk seperti itu karena dia sudah pernah di Resident Evil 6 kan. So terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Goodbye guys.